Happy New Year! Sekarang sudah tahun 2023 ya. Teman-teman lihat 2022 gimana? Ada yang puas dengan 2022, ada yang tidak puas sama 2022 juga kan? Yang selesaikan 2022 dengan menyesal, dari tahun 2023 kita harus berubah. Supaya tidak menyesal, harus setting tujuannya dan tahun ini harus lari kencang. Supaya bisa kita tahun ini mencapai tujuannya. Harus lebih berkembang daripada kemarin, maka pada bikin resolusi kan. Orang Korea di awal tahun pada punya target di tahun barunya. Resolusi terfavorit dalam orang Korea adalah nomor 1, olahraga. Karena semakin lewat waktu, semakin rasain staminanya berkurang. Maka berolahraga supaya bisa meningkatkan otot dan staminanya. Nomor kedua, diet. Kebanyakan orang sudah pernah mulai diet, tapi kebanyakan orang gagal diet karena susah konsisten dan banyak alasan untuk konsumsi makanan. Contoh, stres lah, acara ulang tahun teman, acara pernikahan, jalan-jalan, dan lain-lain. Nomor 3, baca buku atau belajar hal baru. Sering dengar kalau orang sukses banyak baca buku, tidak pernah berhenti belajar hal baru. Maka kalau jadi tahun baru, karena pengen jadi orang sukses, makanya bikin tujuan seperti ini juga. Sebenarnya bikin resolusi banyak-banyak nggak susah. Yang susah itu tindakannya dan konsistennya. Makanya sering bikin resolusi tahun baru, kemudian sering kali gagal mencapaiannya. Malah kita habiskan waktu dengan hal-hal menyenangkan, seperti nonton, tiduran, main game, dan lain-lain. Setelah lewat waktu sekian lama, lihat masa lalu, tidak ada hasilnya, dan waktunya cepat berlalu. Umur makin bertambah. Opa Cuan kasih tips supaya lebih termotivasi dan bisa konsisten. Kalau Opa Cuan selalu ada agenda baru untuk tahun baru, dan bikin list di halaman depan. Dari paling penting untuk tahun tersebut, tulis ke bawah. Tapi sebelum tulis secara official di agenda, beresin pikiran dulu di kertas lain. Santai aja, kamu coba tulis apa yang kamu mau dengan bebas. Kalau sudah ada list halaman juga nggak apa-apa. Kemudian baru susun prioritas yang mana. Tapi Opa Cuan sarankan untuk kamu resolusi tahun ini, pertama, setting berapa banyak simpan uang. Kedua, baca buku berapa banyak. Ketiga, tahun kemarin belum tercapai, bikin menyesal sekarang. Minimal 3 poin itu harus masuk ke list kamu untuk tahun baru. Opa Cuan juga pasti bikin list seperti itu juga kok. Contohnya, resolusi pertama tahun 2023 mau simpan 100 juta. Kalau kamu tidak ada simpan uang sama sekali, tapi lihat angka 100 juta merasa sangat besar kan? Jangan kaget dulu, kamu itu pecahkan per bulan saja. Jadi per bulan minimal 8,3 juta simpan ke tabungan setiap bulan. Kemudian lewat 12 bulan, sudah ada simpanan uang 100 juta. 8,3 juta dibagi 4 minggu, artinya per minggu simpan 2 jutaan. Emang bisa merasa berat juga. Dengan tujuan tersebut, dan kalau niat, kamu akan cari caranya. Seperti kamu nabung semaksimum mungkin, terus belum cukup, bisa nabung segitu, kamu akan cari side income-nya. Side income itu bisa dari part-time, jual barang yang kamu kurang pakai, upgrade skill, kemudian freelance. Hal-hal seperti ini nanti akan bahas lebih banyak lagi. Namun, cara pikir seperti itu yang membuat kamu lebih berkembang, maka perlu tujuan baik seperti ini. Resolusi kedua tentang baca buku. Tentang baca buku, kamu sendiri bikin tujuan yang lebih detail. Bagus juga tahun ini akan baca 12 buku. Namun, lebih bagus dan lebih kelihatan tujuan jika tulis per bulan minimal baca 1 buku. Contoh baca 1 buku dalam 1 bulan, kemudian buku itu biasanya 250 halaman. Dibagi 30 hari, sehari baca 8-9 halaman sudah cukup kok. Kalau begitu, dalam sebulan benar-benar kamu bisa baca 1 buku. Ketiga, tahun kemarin belum mencapai jadi sekarang menyesal. Bisa jadi mau bikin bisnis sampingan atau mulai investasi dan lain-lain. Pasti banyak orang punya hal menyesal masing-masing. Kalau begitu, coba lihat apa yang salah di tahun kemarin. Jadi sampai menyesal. Apa persiapannya kurang, jadi belum mulai bisnis atau investasi. Ada alasan lain nggak untuk tidak mulai? Atau udah mulai, tapi banyak yang kurang tahu jadi gagal. Jangan anggap itu gagal loh. Itu salah satu pengalaman penting. Itu akan jadi aset kamu. Apa yang kurang tahu jadi salah,
kamu tinggal belajar di bagian itu, supaya tidak mengulang kesalahan tersebut. Seperti ini, kamu coba mulai bikin resolusi, bikin list tahunan akan lebih bagus untuk masa depan kamu. Kalau sudah tulis di buku, kamu bisa sering lihat sebelum pakai buku tersebut. Lucunya, manusia itu kalau sudah tulis pakai tangan dan sering lihat kalimat itu, otomatis anggap itu harus mencapai dan harus menyelesaikan. Mau nggak mau bergerak untuk mencapai resolusi itu. Akhir tahun ini kita review lagi ya, apa kita benar-benar mencapai target atau belum selesai, dan hasilnya seperti apa. Bukan review punya obat cuan aja, punya kalian juga harus direview ya. Terus coba tulis di komen salah satu target untuk tahun ini. Target itu bagusnya tulis di mana-mana dan sering lihat, supaya otak kita merasakan tulisan itu dianggap penting. Jangan lupa subscribe. Sekian sharing dari Opat Cuan. Just do it.